Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Apa kabar sahabat penyuluh dimanapun Anda berada? Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, aruniakan kita kesehatan yang sempurna, zahiran wa batinan. Bismillah, puasa kita pada tahun ini lebih baik daripada puasa di tahun yang sebelumnya, dan tentunya puasa kita di tahun ini kita lebih bisa menikmati, kita lebih bisa menjalankan ibadah lebih baik, dan tentunya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat penyuluh yang berbahagia dimanapun Anda berada, dalam bulan Ramadan ini ada satu fenomena yang tidak bisa kita pungkiri dan juga tentunya sudah menjadi satu kebiasaan atau satu peristiwa yang setiap tahunnya itu ada terjadi. Ya, betul, yaitu adanya fenomena atau peristiwa mudik atau pulang kampung yang biasa dilakukan adalah oleh mereka sedang merantau dalam rangka mencari penghidupan dari kampungnya menuju ke tempat lain. Sebagaimana perkataan dari Imam Syafi'i mengatakan, "Safir tajid iwadan amman tufarikhu wansab fa inna ladzizal 'aishi fin nasab." Merantaulah kalian karena niscaya engkau akan mendapatkan pengganti. Apa itu yang akan kita dapatkan ketika kita merantau? Pengganti apa yang kita akan dapatkan? Ya, ketika kita merantau, kita meninggalkan sanak famili kita. Ketika merantau, kita meninggalkan kampung halaman kita. Ketika merantau, kita meninggalkan teman-teman kita, meninggalkan aktivitas kita yang bisa kita lakukan di kampung kita. Tajid iwadan, maka akan kita menemukan pengganti. Apa penggantinya? Ya, pengalaman baru, keluarga baru, sahabat baru, dan tentunya juga adalah rezeki di tempat baru tersebut. Wansab fa inna ladzizal 'aishi fin nasab. Dan bekerjalah karena sesungguhnya nikmatnya hidup adalah setelah kita bekerja. Nah, para sahabat penyuluh yang berbahagia dimanapun Anda berada, seseorang yang telah merantau ada masanya dia itu akan balik ke kampung. Ada masanya dia itu akan kembali lagi ke rumah, ke kampung halamannya dengan membawa berbagai macam cerita, berbagai macam pengalaman, dan juga tentunya ada rezeki yang dibawa sebagai oleh-oleh untuk keluarganya. Nah, pada saat momen Ramadan ini menjelang hari raya Idul Fitri, bahkan dari beberapa bulan yang lalu tiket-tiket baik kereta, tiket pesawat mungkin atau bus dan lain sebagainya itu sudah dipesan sejak lama, saking ada girohnya untuk bertemu dengan keluarga. Atau bahkan bagi kita atau bagi mereka yang belum berkesempatan mudik dengan menggunakan transportasi umum, transportasi darat ataupun laut, mereka mengusahakan agar kiranya mampu bertemu dengan keluarga itu, dengan mereka mengusahakan dengan segala upaya, bisa dengan naik motornya gitu ya, atau mungkin kadang ada juga yang naik bajai dengan beragam macam orang-orang itu melaksanakan pulang kampung dengan sesuai dengan kemampuan. Nah, seperti itu maka sebenarnya ada apa sih di dalam pulang kampung itu, di dalam fenomena pulang kampung tersebut atau dalam fenomena mudik ini ya, yang sekiranya dalam kegiatan mudik, kegiatan pulang kampung ini kan tidak sedikit uang yang kita keluarkan, tidak sedikit loh tenaga yang dibutuhkan, tidak sedikit juga kesabaran yang kita butuhkan, karena tentunya dalam perjalanan itu banyak adanya kemacetan di mana-mana. Tapi setiap tahunnya, setiap momen hari raya menjelang hari raya Idul Fitri, selalu ada terjadi lonjakan orang-orang yang melaksanakan mudik ke kampung halamannya. Kalau dipikir-pikir gitu ya,
macet, uang keluar juga banyak gitu. Kemudian juga ada hal-hal lain yang sekiranya perlu kita siapkan. Nah, saya yakin satu di antara alasannya mengapa walaupun bermacet-macetan, walaupun kita mengeluarkan uang banyak, walaupun kita mengeluarkan tenaga ekstra, walaupun kita mengeluarkan juga kesabaran yang berlebih pada saat momen pulang kampung ini, satu di antara alasannya itu tetap dilaksanakan mudik adalah karena kita tidak akan pernah tahu berapa lama waktu yang kita miliki untuk dapat bersua dengan orang yang kita cinta. Kita tidak akan pernah tahu berapa lama waktu yang kita punya untuk bisa berjumpa dengan orang-orang terkasih, untuk bisa ngobrol dengan orang tua, untuk bisa melihat, untuk bisa memeluk erat, untuk bisa bercengkrama bersama orang tua kita, ibu bapak kita, kakak kita, adik-adik kita, semuanya keluarga besar kita. Ada yang lebih mahal dibandingkan dengan rezeki yang telah kita keluarkan untuk persiapan mudik. Ada yang lebih mahal yang kita dapatkan dibandingkan dengan besarnya pengorbanan kita dalam perjalanan mudik, yaitu adalah berjumpa dengan keluarga. Karena sesungguhnya perjalanan mudik ke kampung halaman ini membawa manfaat dan juga membawa keberkahan untuk kita. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Man dominali wahidatan, domintu lahu arba'un." Siapa yang menjamin bagiku satu perkara, maka baginya akan aku jamin 4 perkara. Apa itu yang satu perkara? Yaitu siapa yang menjamin untukku satu perkara berupa apa? Berupa yasilu rahimahu, menjalin tali silaturahim. Domintu lahu arba', maka akan aku jamin baginya 4 perkara. Apa itu? Maka siapa yang menjalin silaturahmi, Nabi Muhammad SAW akan menjamin baginya 4 perkara. 1, siapa yang menjalankan silaturahim, maka fayuhibbuhu ahlahu, akan dicintai oleh keluarganya. Kenapa begitu? Ya, karena saat kita pulang ke kampung, keluarga kita sudah sejak lama tidak berjumpa dengan kita. Rindu yang selalu ditahan oleh keluarga kita akhirnya bisa berjumpa walaupun hanya dalam waktu yang singkat, beberapa hari saja atau beberapa minggu saja. Wa yuhibbu ahlahu, keluarga kita itu akan mencintai diri kita. Kenapa? Karena kita sudah mengusahakan untuk dapat hadir di tengah-tengah keluarga dalam momen lebaran ini. Yang kedua, wa yuwassa'u alaihi fi rizqihi, akan diluaskan rezekinya. Masya Allah, rezeki yang udah kita keluarin nih buat persiapan mudik, buat persiapan lebaran, bahkan buat THR ponakan-ponakan, buat segala macam oleh-oleh yang kita udah siapin buat keluarga kita. Insya Allah rezekinya akan Allah berikan keluasan. Berupa apa? Bisa juga dengan kesehatan, bisa dengan kelapangan hati, bisa juga dengan bertemu dengan orang-orang baik di sekeliling kita selama kehidupan kita, dan juga banyak hal-hal lainnya yang mungkin Allah persiapkan untuk kita di saat kita meluarkan sebagian rezeki kita untuk keluarga kita. Yang ketiga adalah wa yuzadu fi ajalihi. Wa yuzadu fi ajalihi, yaitu akan diperpanjang usianya. Maksudnya apa? Usia memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud diperpanjang ini adalah kita akan senantiasa selalu dikenang oleh keluarga kita. Kita akan selalu dikenang oleh sanak famili kita. Sebab apa? Sebab kerajinan kita, sebab kerutinan kita yang mau menyambung silaturahmi. Bukan hanya yang selama ini rekat hubungannya, dan terlebih adalah kita ingin menyambung pada mereka yang mungkin pernah terputus tali silaturahminya dengan kita. Nah, sepanjang masa, sepanjang hidup kita, dan juga sesudah wafatnya kita, niscaya kita akan dikenang oleh mereka. Kenapa? Karena innamal mar'u haditsun ba'dah fakun haditsan hasanan liman wa'ad. Sesungguhnya setiap manusia itu adalah akan menjadi pembicaraan orang-orang setelahnya. Fakun hadisan hasanan liman wa'ad. Maka jadilah pembicaraan yang baik bagi orang-orang yang berakal. Yang keempat yaitu wa yudkhiluhul jannata allati wa'adahu. Orang yang rajin nyambung silaturahmi, orang yang rajin mau datang ke saudaranya, ke kerabatnya, ke orang tuanya, ke guru-gurunya, ke
orang-orang yang dia kenal, ke orang-orang yang dia cintai, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surga yang telah disiapkan untuknya. Masya Allah. Inilah 4 perkara yang baginda Nabi Muhammad SAW jamin untuk orang yang senantiasa mau menyambung tali silaturahim. Yang pada saat ini sudah dalam perjalanan mudik menuju kampung halaman, hati-hati di jalan dan tetaplah waspada karena sejatinya ada keluarga yang menunggu kita di rumah. Dan yang pada saat ini belum diberikan kesempatan untuk pulang kampung karena satu dan lain hal, bersabarlah, tetaplah langitkan doa, dan niscaya insya Allah di waktu-waktu lain Allah akan berikan kesempatan untuk dapat berjumpa dengan keluarga. Tidak usah sedih, tidak usah merana, langitkan doa dan mintalah penjagaan kepada Allah yang maha sebaik-baik penjagaan untuk keluarga kita yang berada menjauh di sana. Saya Mega Rista Oktavianti, penyuluh agama Islam, Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.